Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzuddin dengan NIM 63251147. Prodi Sistem Informasi Akuntansi, Kampus Bina Sarana Informatika Pontianak. Di video kali ini saya akan mengajak kalian belajar bareng tentang operasi delete, trunch, dan drop pada database. Proyek ini kami susun sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah pemodelan basis data akuntansi di bawah arahan dan bimbingan dosen kami yang terhormat, Bapak Nanda Dias Arizona, Eskom MM. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, di materi pertama yaitu delete dengan where. Menghapus baris tertentu berdasarkan kondisi, selalu pastikan clause where sudah benar. Coba jalankan select dengan kondisi yang sama terlebih dahulu sebelum menjalankan delete. Nah, delete dengan where memperkenalkan topik menghapus baris tertentu dari tabel berdasarkan kondisi tertentu menggunakan clause where dan pesan penting sebelum menjalankan delete. Sebaiknya jalankan dulu select dengan kondisi yang sama untuk memastikan baris yang akan terhapus memang benar, mencegah selalu hapus data. Nah, di tabel pertama yaitu ada sebuah instruksi untuk menampilkan sebuah data. Nah, di instruksi tersebut yang berinstruksi select bintang from nilai where nilai 88 yang berarti tampilkan seluruh kolom tabel nilai mahasiswa yang lebih kecil daripada nilai yang lebih kecil daripada 88. Nah, di tabel tersebut menampilkan sebuah nilai yang lebih kecil daripada 88, yaitu ada 85 dan juga ada 80 dan ada lagi 86. Nah, di tabel kedua yaitu ada sebuah instruksi. Di sini instruksi yaitu delete from nilai where nilai 88 yang berarti delete di sini menghapus seluruh tabel nilai where yang lebih kecil daripada 88. Where di sini sebagai pengfilter supaya tidak terhapus semua. Nah, hasil dari sebuah instruksi tersebut menampilkan seluruh data yang tadi nilainya lebih kecil daripada 88, di sini otomatis akan terhapus. Nah, lanjut ke tabel ketiga. Di tabel ketiga yaitu sama ada sebuah instruksi select bintang from nilai where nilai yang berarti tampilkan seluruh kolom tabel nilai yang lebih kecil daripada 88. Nah, di tabel tersebut menampilkan seluruh nilai yang lebih kecil daripada 88. Lanjut di sini ke materi kedua, yaitu delete rentang tahun between. Menghapus data mahasiswa berdasarkan rentang angkatan tertentu, misalnya membersihkan data alumni angkatan
lama dari 2015 sampai 2018 menggunakan operator Between. Nah, Between juga di sini lebih simpelnya Between itu menampilkan seluruh transaksi penghapusan atau seluruh transaksi apapun lah dari penghapusan sebuah data mahasiswa dari 2015 dari 2015 sampai 2018. Nah, di sini juga ada sebuah instruksi dalam tabel ini yaitu slide bintang from mahasiswa, order by, ID, dosen ID, dan di sini menampilkan data dari sebuah instruksi tadi yang berisi data-data tersebut. Nah, lanjut ke tabel kedua. Di tabel kedua yaitu ada sebuah instruksi. Di sini instruksinya yaitu delete from mahasiswa where angkatan 2022 AND angkatan sampai 2024, yang berarti di sini delete from mahasiswa where angkatan 2022 AND angkatan 2024, yang berarti hapus seluruh kolom, seluruh tabel mahasiswa dari angkatan 2022 sampai 2024. Nah, di sini kenapa di sini tidak ada hasil dari sebuah pemrograman tersebut? Karena tabel ini kan tidak ada angkatan yang dari karena di sini kan angkatannya dari 2022 sampai 2024 otomatis akan terhapus karena instruksi ini menunjukkan delete from mahasiswa, yaitu hapus seluruh tabel mahasiswa dari 2022 sampai 2024. Nah, di tabel ketiga yaitu ada instruksi slide ID nama angkatan from mahasiswa where angkatan between 2022 AND 2024, yang berarti tampilkan ID nama angkatan from mahasiswa where angkatan between angkatan dari 2022 sampai 2024. Di sini hasil dari sebuah instruksi tersebut, yaitu ini dari angkatan 2022 sampai 2024. Lanjut ke materi ketiga, yaitu delete, kombinasi beberapa kondisi, menghapus data dengan menggabungkan beberapa kondisi sekaligus jurusan tertentu, rentang angkatan dan status tertentu, mirip dengan filter pencarian lanjutan. Nah, di tabel pertama yaitu ada sebuah instruksi yaitu slide ID nama jurusan angkatan dosen ID from mahasiswa where jurusan sama dengan informatika AND between 2021 AND 2022 AND dosen ID Isnul, yang berarti tampilkan seluruh ID nama jurusan angkatan dosen dalam tabel mahasiswa where, yaitu khusus jurusan informatika AND dari angkatan 2021 sampai angkatan 2022. Nah, di tabel tersebut yaitu menampilkan sebuah perintah dari pemrograman tersebut. Di sini angkatannya
Di sini angkatannya dari 2021 sampai 2022. Nah, kita lanjut ke tabel kedua, yaitu ada select ID jurusan angkatan, dosen strip ID from mahasiswa where jurusan sama dengan informatika AND angkatan between 2021 AND 2022 AND dosen ID is null, yang berarti tampilkan ID nama, jurusan, angkatan, dosen ID from mahasiswa where jurusan yaitu khusus jurusan informatika AND angkatan between dari 2021 sampai 2022. Nah, sedangkan di pemrograman sebelumnya, yaitu di pemrograman sebelumnya kan yang jurusan informatika cuma dari angkatan 2023 sampai 2024. Berarti otomatis di sini kan di tabel kedua kan instruksinya yaitu tampilkan dari angkatan 2021 sampai angkatan 2022. Berarti otomatis di sini nggak ada karena angkatan tersebut belum ada di tabel sebelumnya. Belum ada, maksudnya tidak ada. Nah, di tabel ketiga lanjutan dari tabel sebelumnya, yaitu ada sebuah instruksi yaitu delete from mahasiswa where jurusan sama dengan informatika AND between 2021 sampai 2022, yang berarti hapus seluruh tabel mahasiswa jurusan informatika dari angkatan 2021 sampai 2022. Di sini hasilnya yaitu sama, tidak ada, karena angkatan tersebut tidak ada di data sebelumnya. Lanjut kita ke materi keempat, delete dengan subquery. Menghapus baris berdasarkan hasil query lain, misalnya menghapus nilai dari mahasiswa yang sudah pindah jurusan tertentu tanpa perlu mengetahui ID nama ID-nya secara manual. Nah, di tabel pertama yaitu ada sebuah instruksi yaitu select ID nama from mahasiswa where jurusan sistem informasi. Nah, di sebuah instruksi tersebut menampilkan sebuah ID nama, yaitu ada sebuah tabel tersebut. Nah, di tabel kedua yaitu ada sebuah instruksi delete from nilai where MAS ID in select ID from mahasiswa where jurusan sama dengan sistem informasi. Nah, yang berarti di sini hapus seluruh tabel nilai mahasiswa MAS ID in dan tampilkan select ID from mahasiswa where jurusan. Berarti di sini hapus semua data yang tadi kita bikin di sini. Makanya di sini tidak ada karena di sini instruksinya menghapus, yaitu delete. Kita lanjut ke materi kelima, yaitu delete rentang tanggal lengkap data tabel mahasiswa di SQL Lab memiliki kolom tanggal daftar bertipe data. Query berikut
dapat langsung dijalankan di SQL Lab dan hasilnya nyata, bukan hanya ilustri. Nah, di tabel berikut yaitu ada sebuah instruksi, yaitu slide ID, nama angkatan, tanggal, strip daftar, from mahasiswa, order by, tanggal daftar, tanggal strip daftar, titik koma. Nah, saya juga maaf tadi sebelumnya tidak sempat menyebut titik koma, karena titik koma yaitu menandakan akhir dari sebuah perintah. Di sini juga yang berarti saya tampilkan ID, nama, angkatan, tanggal daftar, from mahasiswa, order by, tanggal, berarti di sini tampilkan seluruh tabel mahasiswa. Nah, di data tersebut yaitu hasil dari sebuah perintah tersebut. Nah, di kolom kedua yaitu ada sebuah instruksi, yaitu slide ID, nama, tanggal daftar, from mahasiswa, where, tanggal strip daftar between 2021 tanggal 8 bulan 10 sampai 2021 tanggal AND, yaitu sama berarti di sini 2021 tanggal 8 bulan 10. Di sini juga menampilkan sebuah data dari instruksi tersebut. Nah, di sini juga masih sama tabel lanjutan dari tabel yang di atas. Di sini ada sebuah instruksi, yaitu delete from mahasiswa, where, tanggal daftar 2000, tanggal strip daftar dari 2021 tanggal 8 bulan 10, yaitu delete berarti menghapus, berarti di sini tidak ada hasil karena di situ instruksinya menghapus. Nah, kita lanjut ke materi ke-6, yaitu delete tanggal, jam, spesifik, data tim. SQL Lab juga menyediakan tabel log aktivis dan kolom waktu bertipe datim buka kurung tanggal tambah jam lengkap, cocok untuk praktik penghapusan log riwayat secara prosesi hingga level jam dan menit. Nah, di tabel pertama yaitu select bintang from aktivitas, order by, waktu, yang berarti tampilkan seluruh kolom tabel aktivitas, order by, waktu, yang kalau berarti order by berarti mengurutkan, berarti di sini urut, berarti hasil dari perintah tersebut menampilkan tabel yang berurutan dari waktu tanggal 1 bulan 7 tahun 2026 jam 8:10. Nah, dan seterusnya yaitu berurutan. Nah, di tabel kedua yaitu ada sebuah perintah yaitu delete from log aktivitas, where, waktu 2026 bulan 7 tanggal 1
jam 8 lebih 10 menit. Dan ini sebuah hasil dari instruksi tersebut. Nah, di materi ketujuh yaitu delete tambah on delete cacat. Saat data mahasiswa dihapus, seluruh nilai memilikinya ikut terhapus secara otomatis karena forget key nilai .mas strip id dibuat dengan opsi on delete cacat. Nah, di gambar di tabel tersebut memiliki sebuah instruksi yaitu delete from mahasiswa where id sama dengan 106 titik koma, yang berarti menghapus seluruh tabel mahasiswa yang ber-ID 106. Nah, dalam instruksi tersebut di sebuah tabel ini akan otomatis terhapus yang ber-ID 106. Nah, lanjut ke tabel kedua, yaitu ada sebuah instruksi select bintang from mahasiswa order by ID, dosen strip ID, yang berarti tampilkan sebuah tabel mahasiswa order by, yaitu order by sama penyaring order by adalah sebuah menyusun biar tersusun ID dosen ID. Nah, di sini menampilkan seluruh instruksi dalam menampilkan tabel. Nah, di materi ke-8 yaitu turun cat reset tabel, mengosongkan tabel nilai sepenuhnya, misalnya untuk memulai ulang semester baru tanpa perlu menghapus struktur tabelnya. Nah, di sini juga di sebuah tabel tersebut ada sebuah instruksi yaitu select count bintang from nilai. Nah, count di sini berarti menghitung jumlah data, dan buka kurung bintang tutup kurung yaitu menunjukkan seluruh kolom, yaitu seluruh kolom tabel nilai. Ya, yang hasilnya yaitu seperti ini. Nah, lanjut ke tabel kedua. Di tabel kedua yaitu ada sebuah instruksi yaitu turun cat tabel nilai, yang berarti mengosongkan tabel nilai. Nah, dalam instruksi itu berarti mengosongkan seluruh tabel, berarti di sini tabelnya itu maka hasilnya akan kosong karena instruksinya yaitu mengosongkan. Nah, di tabel ketiga yaitu masih sama kayak tabel di atas, yaitu berinstruksi yaitu select count buka kurung bintang tutup kurung from nilai, yaitu sama, yaitu menampilkan select berarti menampilkan, count menghitung seluruh kolom tabel nilai. Nah, di sini tabelnya yaitu kosong, hasilnya yaitu kosong karena
di situ tidak ada tabel yang ada di instruksi awal atau hasil dari instruksi awal, yaitu kosong. Berarti di sini sama, yaitu kolom nilai yaitu kosong. Nah, lanjut ke materi ke-9, yaitu drop tabel. Hapus tabel tertentu. Menghapus tabel nilai sepenuhnya karena sudah tidak diperlukan lagi dalam desain database yang baru. Nah, di tabel pertama yaitu ada sebuah instruksi, yaitu show cerat tabel nilai. Nah, di materi ke-9 ini yaitu drop tabel, hapus tabel tertentu, lanjutan. Di tabel nilai ini yaitu nama tabel akan dihapus terhadap drop tabel. Nah, di database Sonnection yaitu koneksi database yang sedang aktif. Nah, query yang dijalankan tersebut ini yaitu show database. Show database ini untuk perintah untuk menampilkan seluruh tabel yang ada di database. Dan hasil kolom kanan ini yaitu menampilkan daftar tabel dalam tabel tugas dosen, tugas strip dosen MAS, yaitu dosen logativitas mahasiswa. Nah, di materi 10 yaitu drop database lengkap. Skenario lengkap menghapus seluruh database kampus DB beserta 3 tabelnya, yaitu mahasiswa, dosen, nilai. Biasanya dilakukan saat mission, project, atau riset total. Nah, di tabel mahasiswa ini ada sebuah query atau sebuah perintah, yaitu show database titik koma. Nah, show database titik koma adalah menampilkan seluruh database yang ada di server. Dan hasil kolom database tersebut menampilkan daftar database akademik, buku kas kelas, DB kasir warung, dosen mahasiswa, dosen MAS, nilai, IRD, pasien, information, set hema, mahasiswa 2, MySQL, performance, secara PHP dasar, PHP MyAdmin, RSJ, pasien, tabungan siswa, tes, tugas MHS. Nah, di materi 10 yaitu drop database lengkap lanjutan. Nah, query show database, daftar semua database yang ada di server. Yaitu di server MySQL tersebut termasuk database akademik, PHP dasar atau teks dan lain-lain. Nah, di sini daftar database yang muncul yaitu berisi akademik, buku kas kelas, DB kasir, warung, IRD, strip pasien, information, skema,
MySQL, Performa, Script, Schema, PHP dasar, PHP MyAdmin, RSJ, pasien, tabungan, siswa, teks, dan tugas dosen MHS.